Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Budi Dharma, Fakultas Bisnis dengan saya Evelyn dan rekan saya Selina, dan rekan saya Valencia Kisada dalam upaya menyelesaikan tugas mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Bapak Santoso dengan gelar PCA, Eskom, SE dan MM melalui tugas wawancara dengan sosok pemimpin dari suatu organisasi atau entitas. Narasumber kita hari ini adalah seorang direktur HRD di salah satu sekolah swasta di Kota Tangerang, yaitu Sekolah Dharma Widya. Baik, langsung saja kita mulai berbincang-bincang kita dengan narasumber kita dengan Bapak Piawadi sebagai Direktur HRD di Sekolah Dharma Widya. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama-tama bisa dijelaskan terlebih dahulu asal muasal Bapak dapat menjadi seorang Direktur HRD seperti sekarang? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman dari Universitas Budi Dharma. Kalau pertanyaan secara spesifik kenapa bisa mencapai pada posisi sekarang gitu ya, semua posisi itu nggak bisa diraih dari dengan cara instan. Semua ada proses, semua pasti perlu waktu, dan setiap orang itu pasti timingnya beda-beda. Nah, jadi kebetulan kalau saya awal itu dari sini fokus memang dari HRD, walaupun sebelumnya basic saya di bidang lain, tetapi ketika saya diminta untuk bantu di tempat ini yang kebetulan ketua yayasan dan ownernya juga saya kenal baik, jadi sudah saya coba mulai belajar bagaimana mengelola SDM dan sebagainya dengan basic yang memang di setiap waktu di luar dari pekerjaan secara profesional saya memang cukup banyak berinteraksi dengan orang lain. Jadi dengan dasar itulah kemudian saya bisa belajar dan sampai hari ini pegang salah satu bidang divisi yaitu SDM. Kira-kira seperti itu. Oke, next question. Berapa lama Bapak menjabat dan kenapa Bapak bisa bertahan di kurun waktu tersebut? Oke, saya mulai aktif dari tahun 2017 akhir. Jadi artinya sudah mulai masuk tahun ke-6 ya. Sudah mulai masuk tahun ke-6. Sejak saat itu sistemnya masih belum tertata dengan baik. Kita buat sama-sama dengan tim yang ada untuk buat sistem yang sekarang berjalan, dan selama 6 tahun kebelakangan memang bukan waktu yang mudah. Pasti kalau kita menerapkan satu sistem baru itu bahasanya begini, akan lebih sulit itu kita untuk menciptakan yang belum ada gitu loh, karena sesuatunya tadinya belum ada sistem di sini dengan cara yang seperti ini. Kita buat bagaimana caranya biar sistem itu berjalan, dan ya sampai sekarang kita tinggal memelihara dan mempertahankan itu. Lalu bagaimana saya bisa bertahan katakanlah 6 tahun ke belakang? Saya rasa semua hal, bukan hanya saya tapi juga buat teman-teman semua sebagai mahasiswa atau apapun profesi Anda, konsistensi itu penting. Tahan banting itu penting, dan itu sudah menjadi satu kewajiban. Karena nggak setiap jalan yang kita lalui sesuai dengan harapan kita. Jadi kalau kita nggak ada konsistensi, nggak ada komitmen, kita nggak tahan banting, ya jangan kita bicara tahunan, hitungan minggu, hitungan bulan, kita akan nyerah. Karena bicara SDM, kita ngatur itu bukan ngatur, kita produk itu bukan menciptakan produk barang gitu loh. Kita mengatur, memanajemen orang, person yang punya ego dan cara berpikirnya masing-masing. Dan memang itu salah satu tantangan yang cukup berat kalau di bidang SDM. Saya rasa seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, secara garis besar apa tugas utama seorang HRD? Oke, kalau secara garis besar, kalau dispesifikasikan detail itu cukup banyak ya. Kita mulai dari secara administrasi, kemudian penyelesaian masalah sistem dan sebagainya. Tapi intinya ya bagaimana caranya agar satu tentu semua ritme pekerjaan atau target yang diberikan oleh yayasan itu tercapai dengan orang-orang yang tepat. Jadi disitulah kita fungsi daripada SDM salah satunya untuk menempatkan orang-orang yang cocok dalam setiap posisi, dan yang pasti ya membuat suasana kerja dan budaya kerja yang ada di sini ya berjalan dengan sebaik-baiknya. Dari ratusan orang yang ada, dari banyaknya kepala bagian, banyaknya kepala divisi, banyaknya koordinator, kepala sekolah dan sebagainya, ya tugas dari HRD atau SDM ya salah satunya yang secara garis besar ya untuk memastikan semua berjalan dengan baik, tidak ada kendala, semua tenang, damai dan terukur, serta tentunya orientasi kita terhadap target yang diberikan. Seperti itu. Oke Pak, mengenai bagaimana cara
dapat bekerja secara optimal itu menurut Bapak seperti apa? Oke, baik. Kalau kita bicara optimal, kita bicara hasil yang memuaskan yang kita harapkan. Ya tadi saya bilang sebelum pertanyaan ini dilontarkan, kita harus bisa menempatkan orang di posisi-posisi yang tepat. Karena saya sendiri punya satu prinsip, nonsense kalau kita bisa semua bidang dan kita jago di semua hal. Kita semua di sini 4 orang di sini, kita punya bidang kita masing-masing. Nggak mungkin kita bisa pegang semua bidang dengan expert. Mungkin bisa tapi nggak mungkin expert dan nggak akan optimal, nggak akan maksimal. Jadi salah satu teknik yang mungkin bisa kita terapkan dalam hal ini mengoptimalkan kinerja, yang pasti satu, kita tempatkanlah itu orang-orang di posisi yang sesuai, orang-orang di posisi yang tepat, di pos yang di gerbong yang pas gitu kan, agar ya dia bisa jalankan sesuai dengan memang apa yang dia mampu. Lalu treatment untuk berjalannya itu saya selalu gunakan dengan cara ya SOP tetap saya akan terapkan. Jadi artinya kita bicara sudah ada aturan baku loh di sini. Bagaimananya teknisnya, kemudian konsekuensi dan lain sebagainya. Tetapi dalam membudayakan itu kita perlu yang namanya dengan cara humanis. Jadi kita mengacu pada peraturan boleh, tapi ya jangan textbook banget, jangan kaku-kaku banget, tetap kita harus lakukan dengan pendekatan yang humanis. Dan dengan cara itu menurut saya sejauh ini cukup efektif untuk membuat ya tim satu tempat ini ya bekerja dengan baik secara optimal. Selain daripada tadi orang yang sesuai dengan posisinya, cara treatment orang itu pun kita harus punya teknik-teknik tertentu seperti itu. Oke, next question. Pak, sebagai pemimpin itu bagaimana solusi Bapak dalam menyelesaikan tantangan dari pekerjaan yang ada? Oke, tantangan dalam menyelesaikan atau menghadapi dinamika yang ada begitu yang timbul. Satu, yang tadi saya sampaikan bahwa yang namanya SDM itu kita akan bergelutnya dengan pikiran-pikiran orang, bukan sekedar dengan barang kualitas yang buruk seperti kita memproduksi barang tertentu untuk dijual, tapi kita bicara pasti yang namanya dari di sini kurang lebih ada 100 orang karyawan itu setiap kepala punya pandangan yang beda-beda, kemudian punya gagasan yang kadang-kadang juga saling berbenturan. Nah, bagaimana kita cara menyikapi itu ya pasti yang satu hal yang penting, kita harus banyak mendengar dulu sih kalau menurut saya adalah hal penyelesaian masalah itu kita harus banyak mendengar, kita harus banyak turun juga ke lapangan dalam tanda kutip, kita harus kenali dulu potensi-potensi seperti apa sih yang bakalan bisa nanti menimbulkan masalah. Makanya kalau saya pribadi, saya selalu mengedepankan itu mitigasi itu pencegahan. Jadi seperti iklan ya, kalau iklan kita bisa sama-sama sering lihat itu, kalau kita dengar lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Karena memang kalau udah sakit lebih susah daripada kita mencegah di awal. Makanya kenapa tadi saya bilang kita perlu terjun ke lapangan, kita biar bisa belajar, kita biar bisa banyak mendengar, banyak melihat kira-kira celah-celah potensi apa aja nih nanti akan muncul yang bisa jadi satu masalah. Nah, ketika kita sudah dapat itu, kita harus berpikir untuk pencegahan itu seperti apa. Ketika misalkan contoh kalian bertiga misalkan karyawan di sini semua, kemudian karena saya mungkin berusaha untuk memitigasi tidak ada keributan, ya saya akan cari informasi, saya akan bergaul dengan kalian. Jadi ketika saya sudah dengar suara-suara sumbang, yang ini nggak suka sama sini, yang ini nggak suka sama si itu, daripada nanti akan menjadi pola yang besar, itu menjadi bom waktu dan saya diamkan, saya akan lebih sulit menangani itu kalau itu udah terjadi. Kalau kalian udah saling berantem, udah saling nggak mau koordinasi, meskipun bidang kalian saling berhubungan, jadi dari awal lebih baik saya mitigasi, saya akan contoh sederhananya ya, saya akan ajak kalian ngobrol bareng, kenapa sih, ada apa sih gitu. Jadi sebelum itu meledak, mitigasi itu yang penting. Menurut saya seperti itu. Ya, pencegahan itu yang penting. Baik, pertanyaan terakhir Pak. Oke. Menurut Bapak, sebagai mahasiswa, kemampuan apa saja yang harus dikuasai untuk menjadi pemimpin di kemudian hari? Oke, baik. Untuk menjadi pemimpin, kalau kita sama-sama mau sepakati bersama, pemimpin itu bukan dilahirkan. Nggak ada orang yang lahir jadi pemimpin, nggak ada. Tetapi pemimpin itu dipersiapkan dan dibentuk. Jadi artinya setiap orang sebetulnya punya kesempatan yang sama.
untuk bisa mencapai posisi-posisi tertentu sampai pada puncak-puncak karir tertentu. Jadi nggak ada orang yang dapat privilege itu dia dari lahir, meskipun backgroundnya dia mungkin perusahaan orang tuanya besar dan sebagainya, tapi jiwa kepemimpinan itu nggak mungkin melekat dari lahir. Itu terbentuk dan itu tersiapkan dengan baik. Nah, salah satunya dari banyaknya sikap-sikap, mulai dari tanggung jawab dan sebagainya, saya cuma rangkum jadi satu hal sebetulnya. Kalau Anda nanti mau jadi seorang leader, apapun nanti bidangnya nanti teman-teman pimpin, teman-teman harus punya keberanian. Keberanian ini banyak sekali aspeknya. Berani untuk mengambil keputusan, berani untuk menerima tanggung jawab atau konsekuensi dari keputusan itu sendiri, berani untuk pasang badan, berani untuk tidak disukai. Karena kenapa ini menjadi sangat penting, poin yang tidak disukai ini. Kalau kita mau jadi pemimpin, kita harus siap dibenci sama orang. Karena nggak semua keputusan kita akan disukai oleh setiap orang, dan itu bukan kewajiban kita juga untuk membuat orang lain semua setuju dan happy. Makanya ada orang bijak bilang kalau mau bikin orang semua happy jangan jadi pemimpin, jadi tukang es krim. Karena setiap transaksi itu akan menghasilkan kebahagiaan dari si pembeli, bukan buat untuk pemimpin. Jadi banyak sekali keberanian yang saya sampaikan tadi, bahwa yaitu berani ngambil keputusan, berani tanggung jawab, berani pasang badan, berani dibenci sama orang, dan yang pasti berani untuk yang namanya mempermudah sesuatu. Jadi kadang-kadang kita harus paham bahwa kehadiran kita itu bukan untuk memperkeruh suasana dalam tim itu, justru kita menjadi problem solvingnya mereka, menjadi problem solvernya mereka. Jadi bukan dengan kehadiran kita tim itu malah makin ngejelimet, malah makin ribet. Justru pemimpin yang baik menurut saya, dia harus menjadi udara segar bagi timnya mereka, bukan menjadi satu oksigen mematikan yang ketika dia masuk ini menjadi momok yang menyeramkan. Jadi itu sih kalau menurut saya, kuncinya adalah keberanian. Jadi keberanian adalah kunci ya. Betul, dan itu sekali lagi perlu proses dan perlu perjuangan, nggak bisa instan. Dengan cara nanti kalian baca buku, dengan ikut seminar, dengan ikut leadership dari siapa-siapa segala macam, itu prosesnya. Tapi nggak akan mungkin itu bisa sesimpel 4 tahun selesai kuliah kemudian kita udah siap langsung jadi pemimpin, nggak bisa begitu. Semua pasti perlu pada waktunya masing-masing. Di setiap waktu pasti ada orangnya, setiap orang itu pasti punya waktunya masing-masing. Ya, saya rasa seperti itu. Karena ternyata banyak hal yang bisa dipelajari dari sebagai seorang pemimpin. Berarti kalau bisa kita simpulkan bareng-bareng ya, berarti yang tadi yang udah disebutin nanti konsisten, keberanian, mitigasi, dan berupaya untuk menempatkan orang di posisi yang tepat dan Jadi penunjuk suasana juga bisa. nah betul. Terus apa lagi? Jadi penengah. Ya penengah ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa kita ambil dari narasumber kita, seorang direktur HRD di Sekolah Dharma Media. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatan dan waktunya. Saya rasa ini wawancara yang penuh akan makna dan banyak hal yang bisa kita ambil dari sini. Terima kasih banyak. Kami dari Universitas Budi Dharma sebagai mahasiswa banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih kembali, sukses selalu buat kita semua. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan banyak hal yang bisa diambil dari sini. Terima kasih, sampai jumpa.